Umat Allah Paroki Santa Maria Annunziata yang terkasih, sudah sekitar 5 atau 6 bulan ini kita tidak merayakan Ekaristi di gereja. Berdasarkan surat ketentuan ke-6 Bapak Uskup Surabaya tertanggal 14 Juni 2020, kita diberi kesempatan lagi untuk membuka gereja kita sehingga kita boleh merayakan Ekaristi di gereja lagi. Di masa pandemi ini, kita diajak untuk merayakan Ekaristi secara normal dengan perilaku yang baru demi kesehatan dan keselamatan jiwa kita masing-masing. Namun demikian, Bapak Uskup juga memberi dispensasi bagi umat yang berusia lanjut, anak kecil, dan mereka yang masih kurang mantap untuk pergi ke gereja. Waktu akan ditentukan kemudian, baik misa minggu dan misa harian. Bagaimana kita bisa menjaga kesehatan dan keselamatan jiwa kita ketika kita merayakan Ekaristi di gereja? Untuk itu, mari kita simak video berikut ini. Salam damai dalam Kristus. Sebelum umat berangkat ke gereja, pastikan bahwa Anda dan keluarga dalam keadaan sehat, mengenakan masker sejak dari rumah, dan siap untuk ikut misa. Bagi umat yang membawa mobil dapat diparkir di area parkir belakang gereja melalui pintu gerbang Jalan Moinsidi nomor 7. Umat diharapkan tidak memarkir kendaraan di depan area gereja. Setelah memasukkan uang derma parkir, umat akan disambut oleh petugas yang akan memastikan bahwa umat sudah membawa QR Code sebagai tanda bukti telah mendaftar untuk mengikuti perayaan Ekaristi. Satu keluarga nantinya akan membawa 1 QR Code. Bagaimana cara untuk mendaftar misa dan mendapat QR Code? Silahkan untuk menyimak video sosialisasi kedua di kanal YouTube Komsos Santa Maria Annunziata. Umat kemudian mengarahkan mobil untuk parkir secara rapi sesuai dengan arahan petugas. Sebelum meninggalkan mobil, umat hendaknya menggunakan hand sanitizer secara benar dan membawa hand sanitizer tersebut ketika mengikuti misa, membawa puji syukur, dan juga peralatan peribadatan lainnya. Lalu meninggalkan mobil dalam keadaan terkunci. Bagi yang membawa motor, umat juga dapat memarkir kendaraan di area parkir di belakang gereja melalui pintu gerbang di Jalan Moinsidi nomor 7. Petugas juga akan memastikan bahwa umat telah membawa QR Code yang bisa dicetak di selembar kertas. Setelah memasukkan uang derma parkir dan menerima karcis parkir, umat akan diarahkan untuk memarkir kendaraan. Memarkir kendaraan secara benar, dan kemudian jangan lupa untuk membawa puji syukur dan peralatan peribadatan lain yang telah dibawa dari rumah, dan juga tentunya memakai hand sanitizer sebelum
melangkah ke gereja. Dalam perjalanan menuju gereja, umat tentunya dapat bertegur sapa dengan umat lainnya. Tentunya dengan tidak bersalaman dan tetap memperhatikan jarak ketika berdiri maupun berbicara. Bagi Anda yang berangkat dengan menggunakan ojek online atau diantar oleh anggota keluarga lainnya, atau dengan menggunakan kendaraan umum, Anda dapat masuk melalui pintu depan gereja. Kemudian menunjukkan QR code kepada petugas, melakukan pengecekan suhu tubuh, dan kemudian Anda harus memverifikasi QR code dan kemudian memasukkan uang kolekte, dan tentunya harus cuci tangan sebelum masuk ke gedung gereja. Bagi Anda yang pergi ke gereja dengan berjalan kaki, Anda juga dapat masuk melalui pintu depan gereja. Seperti umat sebelumnya, Anda diminta untuk menunjukkan QR code, melakukan pengecekan suhu tubuh, lalu memverifikasi QR code, masukkan uang kolekte, dan juga tentunya cuci tangan sebelum masuk ke gedung gereja. Semua umat yang masuk melalui parkiran belakang juga harus melakukan pengecekan suhu tubuh. Petugas akan menunjukkan hasil pengukuran suhu. Apabila suhu tubuh umat di bawah 37,5 derajat Celcius, maka akan diizinkan oleh petugas untuk masuk. Apabila suhu badan umat ternyata melebihi 37,5 derajat Celcius, maka akan diminta untuk menunggu terlebih dahulu di ruang tunggu yang telah disediakan. 10 menit kemudian, petugas akan mencek kembali suhu tubuh umat. Petugas lalu akan mempersilahkan umat untuk masuk apabila suhu tubuh umat telah berada di bawah 37,5 derajat Celcius. Umat kemudian diminta untuk memverifikasi QR code. Tujuannya adalah untuk memastikan bahwa umat yang hadir adalah benar-benar umat yang telah mendaftar. Umat kemudian dapat memasukkan persembahan ke kotak kolekte. Adalah lebih baik juga apabila umat telah memasukkan uang kolekte ke dalam amplop sejak dari rumah, sehingga dapat meminimalisir kontak langsung dengan uang ketika akan memberikan kolekte, atau juga dapat disalurkan melalui berbagai dompet digital dengan men-scan QR code di kotak kolekte. Sebelum masuk gereja, umat hendaknya mencuci tangan terlebih dahulu dengan cara yang benar. Umat juga hendaknya antri dengan rapi dan berjarak ketika hendak mencuci tangan. Umat kemudian diantar masuk ke dalam gereja oleh petugas dan akan diarahkan ke tempat duduk sesuai dengan nomor yang tertera saat mendaftar. Selama masa pandemi,
tempat air suci di pintu gereja dikosongkan, maka umat dapat langsung menuju ke tempat duduk masing-masing. Selama misa, umat tetap mengenakan masker dan cukup membuat gestur menundukkan kepala ketika memberikan salam damai. Ketika akan membagikan komuni, asisten imam dan romo akan menggunakan hand sanitizer, masker, dan juga face shield. Sebelum menerima komuni, umat hendaknya juga menggunakan hand sanitizer yang telah dibawa sejak dari rumah. Umat akan diarahkan oleh petugas untuk menerima komuni secara berjarak. Dan penerimaan komuni dengan lidah tidak diperkenankan selama masa pandemi ini. Romo dan asisten imam mengatakan tubuh Kristus secara lirih atau juga diucapkan di dalam hati, dan umat dapat menjawab amin secara lirih atau juga di dalam hati. Bagi yang belum menerima komuni, maka romo atau asisten imam akan menganggukkan kepala dan berkata lirih, "Tuhan memberkati." Umat maju dengan tetap menggunakan masker, menerima komuni, melangkah ke samping dan menyantap komuni, lalu kembali ke tempat duduk. Tuhan bersamamu dan bersama rohmu. Semoga saudara sekalian diberkati oleh Allah yang Maha Kuasa, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Setelah menerima berkat dan pengutusan, serta nyanyian penutup telah selesai, umat akan diarahkan oleh petugas untuk meninggalkan gedung gereja. Umat dapat meninggalkan tempat duduk secara tertib dan berjarak, sesuai dengan arahan dari petugas. Selepas dari gedung gereja, umat dapat saling bertegur sapa dengan tetap mengindahkan jarak ketika berbicara maupun berdiri. Kesehatan dan keselamatan umat adalah pertimbangan utama dari semua kebijakan yang dibuat oleh paroki dalam masa pandemi seperti saat ini, khususnya dalam penyelenggaraan kembali perayaan Ekaristi. Dengan badan yang sehat, kita dapat beribadah dengan baik dan khidmat. Adalah sangat penting bagi kita untuk menyadari bahwa masa pandemi ini belum berakhir, dan kita berkewajiban untuk terus bekerja sama satu sama lain, melakukan apa yang bisa kita lakukan untuk memastikan keselamatan diri kita sendiri dan orang lain, dan untuk mencegah merebaknya wabah ini. Oleh karena itu, para romo, karyawan, dan pengurus gereja selalu mengupayakan kebersihan ruang gereja serta protokol kesehatan ketika beribadah di gereja.
umat juga diharapkan selalu menjaga kesehatan, baik diri sendiri maupun keluarga, dan mematuhi protokol ini sebagai salah satu bentuk adaptasi kebiasaan baru dalam merayakan perayaan Ekaristi di masa pandemi ini. Peralatan misa selalu dicuci dengan sabun, dibilas dengan air bersih, lalu digunakan untuk misa. Di samping itu, marilah kita selalu berpengharapan bahwa Tuhan, Sang Gembala yang baik, dan Bunda Maria akan senantiasa menyertai kita semua. Amin.